Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMA dan SMK di seluruh Indonesia, khusus Ananda siswa-siswi SMA Islam Terpadu Ulil Albab di Kota Batam. Bertemu kembali dengan saya Mukhlis Dendros dalam menyampaikan materi pendidikan agama Islam untuk kelas 10. Pertama sekali kita sanjungkan puja dan puji kehadapan Allah. Alhamdulillah, kita masih dikaruniakannya nikmat yang lebih utama adalah nikmat iman dan Islam, tambah dengan nikmat-nikmat yang lainnya, yaitu sehat, segar bugar, dan juga semangat. Kemudian salam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada teladan yang lengkap kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka la'ala khuluqin azim. Firman Allah, sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Siswa-siswi di mana saja Anda berada, pembahasan kita masuk pada bab 4, yaitu iman kepada malaikat. Secara umum kita sudah mengetahui bahwasanya seorang muslim itu harus beriman kepada rukun iman. Di antaranya adalah malaikat. Malaikat itu makhluk Allah yang tercipta dari cahaya, dan dia memiliki kelebihan, yaitu kelebihan beribadah, taat, kemudian kemampuan yang luar biasa. Walaupun pada aspek lain dia tidak diberikan oleh Allah nafsu, tidak ada keinginan-keinginan dari malaikat itu. Ini malaikat. Hal ini disebutkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Allah berfirman, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba ila akhir ayat. Allah menyatakan kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, pada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan kepada para nabi, lalu memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat sampai akhir ayat. Jadi kebajikan itu digambarkan oleh Allah bukan sebatas menghadap ke barat, ke timur, tapi juga mengimani rukun iman. Di antaranya adalah tentang malaikat. Dalam sebuah hadis juga pernah diceritakan oleh Umar bin Khattab. Kata Umar, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah dan para sahabat mendengarkan tausiah dari Rasulullah, tiba-tiba datang seseorang yang rambutnya hitam legam dengan pakaian serba putih, tapi tidak nampak dia dari perjalanan yang jauh karena tidak berkeringat dan tidak letih. Orang itu merapat pada Rasulullah, duduk dan beradu lutut Rasul dan orang itu. Kemudian dia bertanya, dia memberikan sebuah
uh, ke, kepada Rasulullah untuk diberikan kabar atau diinformasikan tentang satu hal. Ya Muhammad, akhbarni anil iman. Ya Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka ketika Rasul mengatakan iman itu ialah engkau beriman kepada Allah, pada malaikat-malaikatnya, pada kitab-kitabnya, pada rasul-rasulnya, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Dan ini merupakan rukun iman yang merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Dari 6 rukun iman ini, salah satu saja kita mengingkarinya, tidak percaya, berarti kita tidak percaya kepada semua rukun iman. Nah, ini bahayanya. Ini dia sebuah paket, ya, satu paket, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tentang keberadaan malaikat ini disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, dan juga ijma' para ulama. Malaikat itu dia diciptakan dari nur, cahaya, dan memiliki kelebihan. Rasul pernah menggambarkan bahwa malaikat pertama kali datang kepada beliau ketika memberikan wahyu pertama itu luar biasa dengan postur tubuh yang sebenarnya, yaitu kata Rasulullah, kakinya menginjak ke bumi tapi sayapnya menjulang ke langit dengan jumlah sayap yang begitu banyak, sehingga Rasul ketika itu karena baru ketemu takut, sehingga beliau ketika setelah menerima wahyu kemudian pulang dan berkata kepada Khadijah, selimuti aku takut. Ini kemudian malaikat juga pernah datang ke Rasulullah dengan wujud manusia biasa, sebagaimana yang dikisahkan oleh Umar bin Khattab tadi, yang bertanya tentang iman. Jadi malaikat itu dia bisa merubah bentuknya, ya, sesuai dengan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, di mana saja kalian berada, Allah menjadikan malaikat itu dengan beberapa tugas yang diamanatkan kepadanya. Ya, tugas itu diyakini oleh seorang muslim karena disampaikan oleh Rasulullah SAW yang tugas para malaikat itu. Dan seorang muslim wajib mengimani malaikat dengan segala hal yang berkaitan dengan malaikat itu. Dan keimanan seorang mukmin itu yang disebut dengan rukun iman itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan iman kepada kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, hari akhir, dan qada dan qadar. Ya, banyak pengertian yang diungkapkan oleh para ulama apa itu iman kepada malaikat. Ya, dan mengatakan itu kepercayaan atau ketetapan hati yang dilakukan oleh seseorang. Dalam konteks agama maka akan muncul iman dengan arti kepercayaan dan keyakinan. Pengertian iman kepada malaikat itu mengimani keberadaan malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Nah, pengertian iman kepada malaikat juga berarti mengimani tugas dan amalan yang diberikan Allah pada para malaikat. Malaikat itu adalah bentuk jamak dari kata malakun yang artinya pengutusan. Dalam Islam disebutkan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya atau nur. Malaikat merupakan ciptaan Allah yang tidak memiliki keistimewaan rububiyah dan uluhiyah. Artinya ini merupakan keistimewaan Allah rububiyah dan uluhiyah.
Allah itu yang menciptakan, Allah yang mengatur semuanya, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Ini keistimewaan rububiyah yang hanya dimiliki oleh Allah SWT. Begitu juga yang disebut dengan uluhiyah, bukan milik malaikat, yaitu suatu keyakinan bahwasanya ibadah, penyembahan, doa, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengesaan Allah itu hanya ditujukan kepada Allah SWT, tidak boleh ditujukan kepada yang lain, termasuk juga tidak boleh kepada malaikat. Meski begitu Allah menciptakan malaikat untuk selalu taat kepadanya. Ya. Malaikat adalah salah satunya makhluk yang paling taat kepada Allah. Ya, kalau manusia kadang-kala ketaatan itu dapat dipertanyakan, tapi malaikat adalah makhluk yang taat kepada Allah. Bahkan digambarkan dalam sebuah hadis, ketika malaikat diperintahkan untuk melaksanakan satu tugas, ya, dia laksanakan tugas itu dan tidak akan berhenti sebelum ada perintah berikutnya. Itu bentuk ketaatan malaikat. Nah, kita wajib mengimani malaikat itu di samping kewajiban kita untuk beriman kepada rukun iman yang lainnya. Jadi siswa-siswi sekalian di mana saja Anda berada, mengimani malaikat dalam rukun iman ini sebuah keharusan, dan ini termasuk dari ajaran Islam. Satu saja dari rukun iman yang kita tidak percaya, maka berarti kita kafir kepada semua rukun iman. Nah, rukun iman ada 6. Jadi ini perlu diingat, rukun iman ada 6. Salah satu di antaranya adalah iman kepada para malaikat. Demikian. Lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.